Surat terbuka untuk otak pemikir Anda. Hai otak pemikir, apa kabar? Bagaimana kabar keluargamu? Apakah segala tetek bengek pajak berjalan baik-baik saja? Oh tunggu, jangan terlalu dipikirkan. Aku lupa, aku bodoh amat dengan hal itu. Begini, aku tahu si otak perasa membuat sedikit kekacauan yang merepotkanmu. Mungkin terkait dengan sebuah hubungan yang penting. Mungkin ia membuatmu menahan malu karena harus menelepon pada pukul 3 pagi. Mungkin ia terus-menerus mengobati laranya dengan zat-zat yang barangkali tidak boleh dikonsumsi. Aku tahu ada sesuatu yang ingin kau kendalikan di dalam dirimu. Namun kau tidak bisa. Dan aku membayangkan beberapa kali permasalahan ini membuatmu kehilangan harapan. Tapi dengar, otak pemikir, segala hal yang tidak kau sukai dari otak perasa, nafsunya, keinginannya yang tak teratur, keputusan jelek yang ia buat. Kau harus menemukan cara untuk berempati dengan hal-hal tersebut. Karena itulah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh otak perasa. Otak perasa adalah makhluk yang sensitif. Lagi pula, ia terbuat dari perasaan-perasaanmu. Aku tidak berharap seperti ini kenyataannya. Kupikir akan jauh lebih baik, lebih mudah kalau kamu sekedar menyodorinya barang selembar catatan untuk dimengerti. Kamu tahu bukan? Seperti layaknya cara kita mengerti sesuatu, tapi kamu tidak bisa begitu. Ketimbang memborbardir otak perasa dengan fakta-fakta dan alasan, mulailah dengan menanyakan perasaannya. Ucapkan kalimat seperti, hai otak perasa, bagaimana kalau kita pergi ke gym hari ini? Atau bagaimana kalau kita pindah kerjaan? Atau bagaimana kalau kita menjual semuanya dan pindah ke Tahiti? Otak perasa tidak akan meresponnya dengan kata-kata. Tidak, otak perasa terlalu cepat untuk sebaris kata. Sebagai gantinya, ia akan merespon dengan perasaan. Ya, aku tahu, itu sudah jelas. Tapi terkadang kamu bebal. Otak pemikir, otak perasa mungkin akan merespon dengan memunculkan perasaan malas atau perasaan cemas. Terdapat bermacam-macam perasaan, sedikit keceriaan dan sejumput amarah turut dicampurkan ke sana. Apapun itu, kamu sebagai otak pemikir alias yang memegang tanggung jawab di kepala ini tetap tidak boleh tergesa-gesa menyalahkan segala perasaan yang muncul. Merasa malas, oke, kita semua kadang merasa malas, merasa gusar pada diri sendiri. Barangkali ini bisa jadi permulaan untuk saling berbicara lebih jauh. Gym masih bisa dilakukan lain waktu. Penting untuk membiarkan otak perasa membebaskan perasaan-perasaan yang mengganjal atau mengganggu. Lepaskan perasaan-perasaan tersebut supaya mereka bisa bernapas lega. Karena semakin lega mereka, semakin lemahlah cengkraman mereka pada setir mobil kesadaranmu. Kemudian, setelah kamu merasa lebih mampu memahami otak perasaanmu, inilah waktunya untuk memikat dengan cara yang ia mengerti melalui perasaan-perasaan. Mungkin dengan memikirkan segala keuntungan dari kebiasaan baru yang selama ini diidam-idamkan. Mungkin dengan menyebutkan segala hal yang seksi, cantik, atau menyenangkan yang ingin didapat. Mungkin dengan mengingatkan otak perasa tentang betapa nikmatnya berolahraga, betapa bangganya jika bisa tampil sensual dalam balutan pakaian renang di musim panas ini. Betapa hormatnya kamu dengan dirimu sendiri karena telah menjalankan tujuan hidupmu. Betapa bahagianya kamu karena telah hidup sesuai nilai-nilai yang kamu pegang.
karena caramu bertindak bisa menjadi teladan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Pada dasarnya, kamu harus melakukan tawar-menawar dengan otak perasamu. Dengan cara seperti kamu melakukan tawar-menawar dengan pedagang karpet dari Maroko. Dia harus percaya bahwa dia telah mendapatkan harga bagus. Sebab kalau tidak, akan ada banyak jabat tangan dan teriakan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Mungkin kamu setuju untuk melakukan sesuatu yang disukai oleh otak perasa, sambil pada saat yang sama mengerjakan sesuatu yang tidak disukainya. Boleh menonton siaran TV favoritmu, tapi hanya ketika kamu sedang treadmill di gym. Boleh jalan-jalan bareng teman, tapi hanya setelah kamu selesai membayar seluruh tagihan bulanan. Mulailah dengan yang mudah-mudah. Ingat, si otak perasa sangat mudah tersinggung dan tidak berpikir rasional. Ketika kamu menawarkan sesuatu yang mudah dengan disertai keuntungan emosional, misalnya merasa nyaman setelah nge-gym, mengejar karir yang terasa signifikan, dikagumi dan dihormati anak-anakmu, otak perasa akan meresponnya dengan perasaan lainnya, entah itu positif atau negatif. Jika perasaan tersebut positif, otak perasa akan dengan sukarela menjalankan mobilmu sedikit mendekati tujuan, tapi hanya sedikit saja. Ingat, perasaan tidak berlangsung lama. Itulah mengapa Anda memulai dari hal-hal yang kecil. Hari ini kita pakai sepatu olahraga yuk. Otak perasa, itu saja dulu. Lalu nanti kita lihat apa yang terjadi. Jika respon yang diberikan otak perasa negatif, kamu tinggal mengenali perasaan negatif tersebut dan menawarkan kesepakatan lainnya. Lihat bagaimana otak perasa merespon, lalu ulangi lagi. Tapi apapun yang kamu lakukan, jangan berkelahi dengan otak perasa. Itu hanya memperburuk keadaan. Pertama, kamu tidak akan pernah menang, sekalipun otak perasa selalu memegang kendali. Kedua, perkelahian dengan otak perasa atas suatu perasaan yang kusut hanya akan membuat otak perasa semakin kusut dan menjadi-jadi. Maka buat apa kamu melakukan hal itu? Kamu terlahir untuk menjadi yang paling cerdas, otak pemikir. Percakapan dengan otak perasa ini akan terus berlanjut seperti ini, maju mundur, berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Percakapan antar otak ini membutuhkan latihan untuk beberapa orang. Latihannya berupa mengenali jenis perasaan yang dikeluarkan oleh otak perasa. Beberapa orang telah sekian lama mengabaikan otak perasa sehingga otak pemikirnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulai mendengarkannya lagi. Beberapa yang lain memiliki permasalahan sebaliknya. Mereka harus melatih otak pemikirnya untuk berkata lantang, memaksanya untuk mengajukan pemikiran yang independen, sebuah arah baru yang bertentangan dengan perasaan si otak perasa. Mereka harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika selama ini otak perasanya keliru, dan kemudian mempertimbangkan jalan-jalan alternatif. Awalnya ini akan sulit bagi keduanya, namun semakin sering dialog ini dilakukan, semakin sering kedua otak ini untuk mulai mendengarkan satu sama lain. Otak perasa akan mulai membenahi perasaannya, dan otak pemikir akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara memberi pertolongan navigasi pada otak perasa dalam menempuh jalan kehidupan ini. Inilah yang disebut dalam psikolog sebagai pengaturan emosional. Dan pada dasarnya ini merupakan latihan menempatkan beberapa pagar pengaman dan rambu satu arah di sepanjang jalan kehidupan.
untuk menjaga perasaanmu tidak melenceng dan terjun ke jurang. Upaya yang memeras keringat, namun bisa dibilang ini merupakan satu-satunya upaya. Sebab kamu tidak mampu mengendalikan perasaan-perasaanmu. Otak pemikir, kendali diri merupakan ilusi. Itu merupakan ilusi yang terjadi ketika kedua otak berjalan selaras dan berusaha mengerjakan sesuatu yang sama. Itu adalah ilusi yang didesain untuk memberikan harapan kepada orang-orang. Dan ketika si otak pemikir tidak selaras dengan otak perasa, otak merasa lemah, dan di dunia di sekitarnya mulai merasa putus harapan. Satu-satunya jalan supaya kamu selalu bisa memperoleh ilusi tersebut adalah dengan terus-menerus berkomunikasi dan menyelaraskan kedua otak tersebut di dalam nilai-nilai yang sama. Itu merupakan keahlian, sama seperti keahlian bermain polo air atau melempar tangkap belati. Dibutuhkan kerja keras. Akan ada pula kegagalan dalam proses tersebut. Lenganmu bisa tersayat dan darah muncrat ke segala penjuru. Tapi itu barulah ongkos masuknya. Namun ada satu hal yang kamu miliki. Otak pemikir, kamu mungkin tidak memiliki kendali diri, tapi kamu memiliki kendali makna. Inilah kekuatan supermu, inilah bakatmu. Kamu dapat mengendalikan makna di balik dorongan-dorongan hati dan perasaanmu. Kamu dapat menguak makna yang menurutmu cocok. Kamu bisa menggambar peta. Dan ini adalah sesuatu yang kekuatannya luar biasa. Karena makna yang kita berikan pada aneka perasaan itulah yang sering mampu membelokkan cara otak perasa merespon perasaan-perasaan tersebut. Dan inilah caramu menciptakan harapan. Inilah caramu menciptakan kesadaran bahwa masa depan membawa manfaat dan membahagiakan. Dengan mengartikan seonggok tai yang diumpamakan padamu oleh si otak perasa secara bermakna sekaligus berguna, daripada membuat pembenaran dan menghamba terus-menerus pada gejolak-gejolak hati yang tak teratur. Tantanglah dan kupaslah gejolak-gejolak itu sampai tuntas. Ubahlah karakter dan bentuk gejolak tersebut. Sejatinya, inilah yang dinamakan terapi yang baik. Self acceptance dan emotional intelligence dan semacamnya. Sebenarnya seluruh ide tentang ajarilah otak pemikirmu untuk mengartikan dan bekerja sama dengan otak perasa ketimbang menyalahkannya dan berpikir bahwa ia adalah iblis busuk. Adalah dasar dari CBT, Cognitive Behavioral Therapy, terapi perilaku kognitif, dan ACT, Acceptance and Commitment Therapy, terapi penerimaan dan komitmen. Dan banyak lagi singkatan-singkatan mengasihkan yang diciptakan para psikolog klinis untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Krisis harapan yang kita dapati sering diawali dengan kesadaran dasar bahwa kita tidak memiliki kendali terhadap diri kita atau jalan hidup kita. Kita merasa menjadi korban dari dunia di sekitar, atau parahnya dari pikiran-pikiran kita sendiri. Kita melawan otak perasa kita sendiri, berusaha menundukkan sehingga patuh, atau kita melakukan hal yang sebaliknya dan mengikutinya tanpa syarat. Kita mengolok-olok diri kita sendiri dan bersembunyi dari dunia gara-gara asumsi klasik. Dan dalam banyak kesempatan, dunia modern yang makmur dan serba terhubung ini hanya membuat rasa sakit akibat ilusi kendali diri itu semakin parah. Tapi inilah misimu, otak pemikir, yang harus kamu terima. Bekerja samalah dengan otak perasa seturut cara kerjanya
yang unik itu. Ciptakanlah lingkungan yang dapat memunculkan gejolak-gejolak hati dan intuisi otak perasa yang paling baik ketimbang yang paling buruk. Terimalah dan bekerja sama ketimbang melawan apapun yang dimuntahkan oleh otak perasa kepadamu. Segala hal lainnya, semua penilaian dan asumsi dan keponggahan diri adalah ilusi. Itu selalu merupakan ilusi. Kamu tidak memiliki kendali otak pemikir, kamu tidak pernah memilikinya dan tidak akan pernah. Walau begitu, kamu tidak perlu putus asa. Antonio Damasio akhirnya menulis sebuah buku terkenal berjudul Discrete Error, berisi pengalamannya dengan Eliot dan juga bermacam-macam riset lain di dalamnya. Ia berpendapat bahwa sama halnya dengan otak pemikir yang memproduksi bentuk pengetahuan yang logis dan faktual. Otak perasa mengembangkan jenis pengetahuannya sendiri yang terikat nilai-nilai. Otak pemikir membuat asosiasi-asosiasi di antara fakta, data, dan pengamatan. Otak perasa juga membuat pertimbangan nilai berdasarkan fakta, data, dan pengamatan yang sama. Otak perasa memutuskan apa yang baik dan apa yang buruk, mana yang diinginkan dan mana yang tidak diinginkan, dan yang terpenting apa yang pantas dan tidak pantas kita terima. Bentuk pengetahuan otak pemikir itu objektif dan faktual. Otak perasa itu subjektif dan relatif. Dan tak peduli seberapa keras kita mencoba, kita tidak pernah bisa menerjemahkan satu bentuk pengetahuan ke bentuk satunya. Inilah problem harapan yang sesungguhnya. Kita pasti bisa memahami secara intelektual bagaimana cara mengurangi asupan karbohidrat, atau cara bangun tidur lebih pagi, atau cara berhenti merokok. Namun di dalam otak perasa kita, entah kenapa kita telah memutuskan bahwa kita tidak pantas melakukan hal-hal tersebut, bahwa kita tidak layak mengerjakan hal-hal tersebut. Dan itulah mengapa kita merasa kecewa berat. Perasaan tidak pantas ini biasanya merupakan akibat dari pengalaman buruk yang pernah kita alami. Kita menderita karena peristiwa yang sangat tidak menyenangkan, dan otak perasa kita memutuskan bahwa kita pantas menerima pengalaman-pengalaman buruk tersebut. Maka, meski otak pemikir memiliki pengetahuan yang lebih baik, penderitaan itu terus berulang dan dialami. Inilah problem mendasar kendali diri. Inilah problem fundamental harapan. Bukan terletak pada kebodohan otak pemikir, tapi pada kebodohan otak perasa. Otak perasa telah mengadopsi dan menerima penilaian yang rendah atas dirinya sendiri dan dunia. Dan inilah kerja nyata dari segala penyembuhan psikologis, memperlihatkan nilai-nilai kita pada diri kita sendiri, supaya kita pun bisa memperlihatkan nilai-nilai kita pada dunia. Atau bisa juga dipahami begini, masalahnya adalah bukannya kita tidak tahu cara supaya wajah kita tidak terkena pukulan. Masalahnya, entah mengapa, barangkali dahulu kala wajah kita pernah kena pukul, dan bukannya membalas memukul, kita memutuskan bahwa kita memang layak dipukul.